akan berikan jalan. Saat ini menjadi seorang penarik becak adalah sebuah upaya yang tengah Kus Priyanto geluti demi perjuangan mengais rezeki. Suami Kustimah ini dulunya sempat bekerja sebagai kernet bus antar kota. Namun ketika itu ia jarang dapat berada di rumah. Saya berangkat ngebecak dari jam 8:30 sampai jam 7. Terkadang, jika sedang tak ada uang di tangan, Kus Priyanto pun rela berangkat lebih pagi. Dengan begitu saat tiba waktu anak-anaknya berangkat sekolah, ia dapat sejenak pulang untuk memberikan sedikit uang saku. Bapak 4 anak ini sangat bersyukur, sang istri juga mau ikut membantunya mencari rezeki. Namun ia tetap sadar, beban menghidupi keluarga adalah tanggung jawab utamanya sebagai kepala rumah tangga. Untuk penumpang becaknya, Kus Priyanto menetapkan tarif berdasarkan jarak yang ditempuh. Untuk jarak dekat, terutama pelajar sekolah, ia menetapkan tarif Rp1.000. Namun untuk penumpang dewasa, ia dapat menarik bayaran Rp10.000 dengan jarak tempuh sedang. Kalau becak, kalau seumpamanya bawa pulang itu 30.000 bersih. Ya sayanya udah jajan, udah apa, pokoknya udah segala macam. Penghasilannya yang tak seberapa juga harus berkurang lagi untuk membayar sewa becak. Meski ia hanya dikenakan biaya Rp5.000 per hari, jumlah itu tetaplah sangatlah berarti untuk keluarga Kus Priyanto. Bahkan untuk sekedar menyicil becak bekas saja, ia masih belum punya kemampuan. Sebetulnya sih ingin punya becak sendiri. Ya kan kalau dapat nyewa itu kan ya penghasilannya kan dikurangin. Kalau seumpamanya kita dapatnya 45, kalau nyewa kan dikurangin sama setoran gitu. Kalau punya sendiri kan enak. Punya sendiri ya tinggal bersih, tinggal ngasih istri 40.000. Rudi, anak kedua Kus Priyanto dan Kutimah saat ini masih duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar. Suharno adiknya di kelas 2 SD. Dan si bungsu Fajar di bangku taman kanak-kanak. Memang masih sangat jauh perjalanan yang harus ketiga bocah ini tempuh. Namun Kus Priyanto dan Kutimah bertekad, para buah hatinya itu harus menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya sih inginnya yang penting anak-anak sekolah aja dulu semua. Terus jadi anak yang pintar. Terus jangan kayak bapaknya ya begini, orangnya susah gitu. Harus bekerja sepanjang hari tak lantas membuat Kutimah lupa akan kewajibannya sebagai seorang ibu dan juga istri. Sore hari selepas bekerja di pabrik batik, ia pun segera menyiapkan santap malam bagi keluarganya. Kutimah bersyukur, hari ini masih ada sedikit beras yang dapat dimasak. Sebab tak jarang upah membatik harus tertunda dan sang suami pulang dengan sedikit rupiah. Saya tuh rasanya pusing, apalagi kalau malam, besoknya apa, anak-anak sekolah sahurnya apa gitu. Apalagi yang dikhawatirkan sama anak-anak yang 2, takut nangis kalau nggak ada duit gitu. Meski hanya pernah mencicipi bangku sekolah dasar, Kus Priyanto dan Kutimah tetap punya harapan besar pada anak-anak mereka. Bagi pasangan suami istri ini, sesulit apapun jalan yang harus mereka tempuh, anak-anak tetap harus dapat menuntut ilmu setinggi mungkin. Keduanya tak ingin nasib serupa menimpa keempat putra-putrinya.
Dengan segala keterbatasannya, Kutimah tak mau berkeluh kesah. Ia hanya ingin menjalankan perannya sebagai orang tua dengan optimal. Memang seringkali hari-harinya terusik, lantaran ia hanya dapat membuatkan makanan ala kadarnya saja. Namun apa daya, hanya sebatas inilah yang ia punya. Baginya yang terpenting perut anak-anak masih bisa terisi. Keluarga Kutimah telah belasan tahun harus hidup dalam kegelapan. Tak ada aliran listrik yang menerangi tempat tinggalnya ini. Hanya kompor inilah yang menjadi penerang malam-malam mereka. Keinginan saya itu pengennya punya listrik aja satu, Bu. Saya kasihan kalau belajar, kasihan banget sama mereka. Meski harus bergelut dengan gelap, Kutimah bersyukur anak-anaknya masih dapat menerima keterbatasan itu. Ia hanya dapat berharap mereka dapat menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh setinggi mungkin. Pertamanya ingin beca sendiri, terus habis beca, ntar kita mikirin tinggal listriknya gimana caranya. Gitu biar anak-anak biar terang lah, biar mau ngerjain PR, mau belajar situ. Bagi Kutimah dan Kusprianto, para buah hatinya inilah lentera jalan kehidupan mereka. Keduanya yakin, meski harus menapaki hari dalam kegelapan, kelak akan tiba saatnya mereka akan dapat menatap terangnya dunia. Saya sebagai orang tua ya, saya tuh ingin mengasuh anak-anak sampai gede, sampai ya SMA kalau dianya sekolahnya mau. Buat harapan anak-anak, jangan seperti orang tua, jangan seperti ibu dan bapaknya. Saya pengen ngurus anak-anak sampai sekolah SMA gitu, biar dia mempunyai ijazah dan bekerjanya enak, nggak sama dengan bapak dan ibunya. Kutimah telah menempati rumah ini sejak ia masih kanak-kanak. Karena rumah ini adalah milik orang tua asuhnya yang kini telah tiada. Ia memang tak dapat tinggal di rumah orang tua kandungnya, sebab telah banyak anggota keluarga lainnya yang tinggal di sana. Sama halnya dengan kondisi rumah orang tua Kusprianto. Karena itulah, seringkali hari-hari mereka terusik oleh rasa cemas. Takutnya tuh saya tuh disuruh keluar dari rumah ini, saya hanya pengen pasang listrik tuh, gitu bingungnya tuh.